Halo teman-teman. Setiap hari, mari belajar sedikit lebih banyak pengetahuan bersama kami. Rusia dan Ukraina masih saling meninju, ini masih menjadi topik perhatian global. Faktanya, kebanyakan dari kita tahu betul siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Sebab, dibandingkan dengan Rusia, Ukraina seperti anak babi yang berdiri di samping beruang raksasa. Ketika, tanpa dukungan militer dari Barat, Rusia menyerang Ukraina semudah beruang memakan anak babi. Namun, Anda mungkin tidak menyadari bahwa, meskipun secara militer, Rusia hanya menjentikkan jarinya, dan Ukraina hangus dalam asap. Namun dari segi ekonomi, Rusia juga harus menerima pengorbanan dan kerugian yang sangat berat ketika memasuki perang ini. Mengapa Rusia menderita dan seberapa parah kerusakannya? Mari selami detailnya sekarang. Pertama-tama, dari mana kerugian Rusia berasal? Jawabannya sangat jelas, itu adalah embargo dari Barat, termasuk AS, NATO dan sekutu AS lainnya. Kami masih menertawakan Presiden Ukraina, karena dia sangat bergantung pada Barat, hanya untuk kecewa ketika tidak ada yang mengirim pasukan untuk membantunya melawan Rusia. Namun, Barat juga telah menerapkan sanksi ekonomi yang sangat berat terhadap Rusia. Meski tidak cukup berat hingga membuat Presiden Putin menarik pasukannya. Namun ini juga merupakan pukulan ekonomi yang membuat Rusia membungkuk untuk mendukung. Dan sanksi baru yang baru saja disahkan dikatakan sebagai sanksi terberat yang pernah diderita Rusia dalam sejarah. Jadi secara spesifik, apa saja kebijakan-kebijakan yang bersifat menghukum itu? Mari kita mulai dengan 2014, yang merupakan saat Rusia mencaplok Krim ke dalam wilayahnya. Saat ini, Amerika Serikat, NATO dan sejumlah sekutu lainnya menentang tindakan Rusia ini dengan menempatkan embargo di negara ini. Embargo diperpanjang dalam 3 putaran. Pada putaran pertama, AS dan sekutunya melarang masuk dan transaksi dengan angka yang mereka yakini mendukung aneksasi Krim oleh Rusia. Termasuk, ada pimpinan perusahaan milik negara Rusia, anggota parlemen dan lain-lain di pemerintahan. Pada putaran kedua, Dewan Eropa mencabut hak suara Rusia. Pada putaran ketiga, pada tahun 2015, AS dan sekutunya telah melakukan embargo impor senjata dari Rusia. Dan melarang ekspor elektronik dan teknologi terkait senjata dalam industri minyak ke Rusia. Banyak proyek yang sedang berlangsung di Rusia dan semenanjung Krim telah ditangguhkan. Beberapa ban kecil di Rusia juga dilarang beroperasi di negara-negara sekutu AS1. Rusia tidak memiliki akses ke pinjaman, dan membatasi penerbitan dan perdagangan jenis obligasi tertentu. Dan daftar yang diperluas dengan ratusan karakter yang tidak diizinkan masuk, dan orang-orang ini tidak diperdagangkan di AS dan negara-negara sekutu. Aset mereka juga dibekukan. Secara umum, dengan sanksi dari 2014 hingga 2015, seringkali hanya terfokus pada senjata dan minyak. Jadi efeknya tidak banyak untuk seluruh perekonomian Rusia. Namun, akhir-akhir ini konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat. Tentara Rusia telah berkumpul dan siap berperang, sementara AS dan NATO terus memperluas sanksi. Dengan tujuan menimbulkan kerusakan pada Rusia, membuat Presiden Putin takut untuk menarik pasukannya. Sanksi kali ini akan difokuskan pada elit Rusia. Ini adalah orang-orang yang kaya dan memiliki banyak aset di luar negeri. Khususnya negara-negara Barat. Aset mereka akan dibekukan, dan masuknya mereka ke Barat dilarang. Mengapa Amerika berfokus pada orang-orang ini? Mereka hanyalah orang-orang kaya yang mempengaruhi perekonomian. Tentu saja, kata-kata mereka juga membuat Putin berpikir. Selain itu, sanksi kali ini juga mencegah Rusia mengakses modal di NATO, dan melarang aktivitas perdagangan antara Eropa dan wilayah otonomi Donbas. Sayangnya, Rusia tidak takut dengan sanksi tersebut. Dan pada hari sanksi mulai berlaku, Presiden Rusia juga menyatakan perang. Segera setelah itu, Presiden Ukraina meminta bantuan dari NATO dan teman-teman dunia. Pada saat yang sama, Zelensky juga menghubungi Rusia untuk merundingkan gencatan senjata. Sementara itu, AS dan NATO terus bertemu untuk memperkuat sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini sanksinya jauh lebih berat dari sebelumnya. Sanksi pertama menargetkan andalan perekonomian, 2 bank besar Rusia, Sberbank dan VTBank, keduanya milik negara. Sberbank memiliki sekitar sepertiga dari total aset perbankan Rusia. VTBank memegang sekitar 16%.
Menurut Departemen Keuangan AS, 80% dari transaksi valuta asing harian Rusia bernilai 46 miliar dolar. Dengan memotong dua bank terbesar Rusia dari pemrosesan pembayaran melalui sistem keuangan AS, kemudian transaksi internasional Rusia akan diblokir. Dengan demikian, semua sektor ekonomi Rusia akan mengalami kesulitan pembayaran. NATO juga memblokir dua bank swasta terbesar Rusia, dan 5 bank milik negara lainnya. Inggris telah mengikutinya, membekukan aset dan memotong bank-bank Rusia dari bursa dalam denominasi sterling. Setelah memutus perdagangan internasional Rusia, Amerika Serikat bergabung dengan sekutu untuk melanjutkan sanksi terkait impor dan ekspor. Berbagai macam barang akan dilarang dijual ke Rusia, termasuk pesawat terbang, teknologi penyulingan minyak, sensor laser, dan aplikasi telekomunikasi, serta komponen semikonduktor. Dan beberapa pembuat chip terbesar dunia di Taiwan juga telah berjanji untuk mematuhi sanksi AS. Dengan demikian, sektor teknologi Rusia kemungkinan akan mengalami krisis serius, karena kurangnya komponen elektronik, semikonduktor, dan chip pemrosesan yang telah lama harus diimpor dari luar negeri. Namun, embargo ini, AS tidak menyentuh sektor energi, karena Rusia merupakan sumber energi besar Eropa. Tapi mungkin beberapa hari kemudian, Putin akan kembali melarang penjualan energi ke Eropa sebagai pembalasan. Hal ini akan menyebabkan Eropa mengalami krisis energi. Tapi, juga merugikan Rusia sumber uang yang sangat besar. Oleh karena itu, melarang atau tidak juga harus banyak berpikir. Jadi melalui video ini kita melihat AS dan sekutunya embargo ke Rusia dengan memukul elit Rusia, membekukan aset mereka dan melarang transaksi, memotong transaksi Rusia. Menggunakan dolar dan pound adalah bentuk hukuman yang paling berat. Dan melarang ekspor komponen elektronik, semikonduktor dan barang-barang yang berhubungan dengan senjata ke Rusia, dan melarang investasi dan pinjaman ke Rusia. Semua ini akan membuat rakyat Rusia semakin miskin. Perang menyebabkan orang-orang di Ukraina dilalap darah dan api. Dan orang Eropa dan seluruh dunia harus menderita krisis energi. Secara umum, semua orang menderita, dan para pemimpin tidak beruntung. Karena itu, yang terbaik adalah tidak berperang lagi. Video berakhir di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka, dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.